Salam jemaat-jemaat Tuhan, dimanapun Anda berada saat ini. Sekalipun kita tidak bertatap muka untuk beribadah bersama, tapi kita berjumpa di dalam doa dan di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami serahkan di dalam tangan-Mu untuk firman Tuhan yang sebentar lagi hamba-Mu bentangkan di tengah-tengah jemaat-Mu. Dan kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu akan menaungi setiap kami, akan membimbing setiap pikiran kami dan hati kami. Iman kami semakin diteguhkan, iman kami semakin dikuatkan. Terpuji Engkau Tuhan, dan biar firman-Mu sungguh-sungguh boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku dalam Kristus Yesus, tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah mengenal Tuhan melalui penderitaan. Pernahkah saudara-saudara sakit? Apakah itu sakit ringan atau sakit berat? Pernahkah saudara ketika ada di tengah-tengah kelemahan karena sakit penyakit itu, lalu Anda mulai bertanya-tanya, mengapa Tuhan semua ini bisa terjadi? Saudara-saudaraku dalam Kristus Yesus, di dalam Ayub pasal 33 ayat 1 sampai ayat yang ke-33, Bapak Ibu bisa baca di rumah sendiri-sendiri. Di sanalah kita melihat bagaimana Ayub itu betul-betul memperkenalkan Tuhan kepada sesamanya adalah melalui penderitaan yang dia alami. Kalau saya kembali lagi kepada pertanyaan-pertanyaan ketika kita menghadapi berbagai persoalan hidup, sakit penyakit misalnya, dan lain sebagainya, tentu kita akan bertanya, mengapa ada penderitaan yang berat ini? Dan itu seringkali muncul berulang-ulang, kita akan pertanyakan. Bahkan kita berpikir Tuhan maha baik, tetapi Ia memberikan keburukan pada anak-anaknya. Tuhan maha kasih, tetapi Ia seolah tidak mempedulikan dan buang wajah dari anak-anaknya. Tuhan maha kuasa, tetapi Ia tak memberikan pertolongan ketika anak-anaknya dalam keadaan tak berdaya. Tuhan maha besar, tetapi kejahatan dan kuasa gelap merajalela di dunia. Saudaraku, Ayub diperkenalkan sebagai tokoh yang saleh, sebagai tokoh yang benar, tokoh yang selalu hormat kepada Tuhan, yang mengalami penderitaan yang diberikannya dengan mengizinkan iblis bekerja, memporak-porandakan seluruh keluarganya dan dirinya. Ayub berulang kali menyatakan bahwa ia sakit itu bukan karena dosa, bukan karena pelanggaran etika moral, bukan karena mengingkari perjanjiannya dengan Tuhan atau Tuhan mengingkari perjanjiannya dengan Ayub. Tuhan yang berdaulat mutlak memberikan tingkat atau dosis tinggi penderitaan kepada Ayub untuk suatu apa? Suatu maksud, suatu rencana, suatu ketetapan yang baik untuk kemuliaan Tuhan. Sayangnya saudara-saudara, beberapa teman dekat Ayub antara lain Elifaz, Elihu, Sofar, Bildad mengeluhkan dosa Ayub. Mereka menuduhnya, mereka menggugatnya, bahkan mereka menghinanya, mengolok-olok Ayub. Ayub tetap dapat meladeni semua protes dan interogasi mereka.
dengan menguraikan kedaulatan Tuhan kepada dirinya dan segala karya tangan Tuhan atas segala peristiwa di alam semesta ini. Bagi Ayub, tidak ada satu peristiwa yang tidak dikendalikan, yang tidak dikontrol, yang tidak direncanakan oleh Tuhan, terkhusus penderitaan yang berat atau yang parah sekalipun. Dalam perikop ini, Elihu sendiri menyaksikan pengenalannya akan Tuhan melalui nasihat, melalui wejangan teologis Ayub. Elihu memberikan kesaksiannya bahwa pengenalannya akan Tuhan semakin bertambah-tambah melalui penderitaan Ayub yang ia lihat dengan mata kepala sendiri. Ayub menderita menjadi suatu alat yang efektif bagi pendidikan iman kepada teman-temannya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada Elihu secara khusus. Demikianlah kesaksian Elihu dengan melihat penderitaan Ayub dan penjelasan Ayub tentang kedaulatan Tuhan di dalam hidupnya, dalam penderitaannya, bukan hanya pada saat dia senang. Maka Elihu menjadi seorang yang tunduk, sungguh-sungguh mengenal Tuhan melalui penderitaan Ayub. Ada banyak bukti-bukti dalam Alkitab. Kalau Bapak Ibu nanti baca di dalam Ayub pasal 33 ayat 1 sampai ayat 33. Oleh sebab itu saudara-saudara, Ayub memanfaatkan penderitaannya sebagai, saya sebut, ruang kelas iman. Ayub memanfaatkan penderitaannya sebagai sebuah paket kurikulum pembinaan rohani. Kalau di kita sekarang ini adalah KTB. Untuk siapa? Untuk sahabat-sahabatnya. Dalam keadaan sakit, Ayub memaksimalkan mulutnya, memaksimalkan lidahnya, seluruh kemampuannya berbicara untuk membicarakan tentang Tuhan. Bapak Ibu bisa baca dalam ayat yang kedua. Ayub sebagai guru derita berbicara dekat di telinga Elihu. Ayat yang ke-8. Ayub melakukan pemuridan dengan pola menyampaikan ucapan-ucapan ilahi, menyampaikan firman Tuhan yang bersifat rohani, berbeda sekali dengan pikiran sahabat-sahabatnya yang selalu menghakiminya. Mereka membuka ruang dialog, bertanya jawab, bahkan mungkin bisa berdebat, saling membela, diskusi sengit, saling menguatkan, saling mendengar orasi satu dengan yang lain. Alhasil saudara-saudaraku, Elihu memperoleh pengenalan akan Tuhan yang semakin mendalam. Penderitaan kita saat ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan seluruh jemaat, mungkin kita merasa berat. Kita selalu dipenjara di dalam rumah kita sendiri karena kita tidak boleh pergi kemana-mana oleh karena wabah virus yang sedang mendunia. Mungkin ada di antara jemaat yang berkata bahwa aku sudah bosan di rumah. Anak-anak saya tadi pagi atau kemarin, ibu mereka memberitahukan kepada mereka bahwa liburan diperpanjang. Lalu jawaban mereka dengan kecewa, Allah, kok diperpanjang sih? Aku kangen dengan teman-temanku, aku kangen dengan sekolahku. Tapi ada yang menarik saudara-saudara. Selama anak-anak ini belajar di rumah, anak saya yang paling terakhir diberikan tugas oleh seorang guru mereka, oleh gurunya. Dia katakan, tolong ambilkan biji kacang hijau dan kemudian Anda tanam. 1 hari setelah ditanam,
muncullah tunas-tunas satu persatu biji kacang hijau tersebut. Lalu ditunggu sampai 5 hari. Ketika 5 hari, gurunya memberi perintah supaya biji yang sudah tumbuh itu dimasukkan ke dalam dus dan ditutup rapat, kecuali ada sedikit lubang kecil ditaruh di atas dus tersebut. Dan apa yang terjadi, saudara-saudara? Gurunya berpesan, ingat hai murid, bahwa kacang hijau ini dia tidak akan berdiam dan dia tidak akan bertumbuh di dalam kegelapan, tapi dia akan mencari terang melalui titik kecil yang telah engkau ubah. Nah, setelah 6 hari, 7 hari, saya menyaksikan dengan kepala mata saya sendiri, dan betul tumbuhan kacang hijau itu muncul satu persatu menembus lubang yang kecil itu. Mereka mencari terang. Dia tidak hidup lagi dalam kegelapan, tapi dia hidup di mana ada terang. Karena apa? Kekuatannya, saudara-saudaraku, karena ada kehidupan di dalamnya. Yesus telah memberikan kita kehidupan. Kehidupan ilahi ini yang menguatkan kita saat-saat kita menghadapi berbagai penderitaan, termasuk sakit penyakit, termasuk penderitaan di bagian masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah anak-anak kita, masalah keluarga kita, bahkan masa depan kita. Ingat, Anda hidup tidak lagi di tengah-tengah kegelapan. Anda telah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus. Anda akan mencari terang itu, dan terang itu semakin membuatmu bergairah, membuatmu semangat, membuatmu menjadi subur. Tuhan merencanakan penderitaan bagi kita untuk menolong orang lain semakin mengenal Tuhan Yesus. Ya Tuhan, saya mau menggunakan kesempatan waktu sehat atau derita untuk maksimal mengajarkan kedaulatan, menyampaikan iman, mengoraskan Engkau kepada dunia yang membutuhkan. Pakai kami semua, Tuhan. Amin.